Bismillahirrahmanirrahim. Kemana kita hari ini? Seru pokoknya. Tumben Pak Brenki bisa mengawal saya ini. Berdua. Pak Brenki agak sibuk, tidak bisa dipegang setelah jadi koordinator regional. Ya, harus on. Buka dong sunroofnya dong. Mana bang? Ya enggak lah, biar rasa punya mobil sunroof tuh. Kelihatan sultan ya? Iya, karena selisih harganya lumayan. Mendingan nggak usah pakai sunroof, murah. Naik kayak rimu. Naik kayak rimu. Mana? Ya, naik ke atas. Oke teman-teman, jadi gini, banyak yang bilang bahwa W204 lebih enak daripada W205. Ini convert kalau mau gas-gasan tak mode Sport Plus. Saya yakin tenaganya naik bang. Tenaganya memang gede ini 210 power. Nah ini. Dan Sport Plus nih. Ayo dong. Takut ya? Ayo. Gitu doang, masnya bisa sampai situ. Nah, jadi banyak yang bilang W204 lebih enak daripada W205. Saya tidak bisa langsung mengatakan iya, saya mesti riset, saya mesti meyakinkan bahwa itu benar dengan beberapa pengalaman. Nah, caranya adalah saya sudah pakai ini selama tanggal 12, ini tanggal setengah bulan sudah cukup mengerti karakternya. Kemudian saya ini akan meluncur ke owner Lemongrass itu salah satu restoran gede di UNES. Beliau punya kayak gini dari baru, kilometernya masih rendah. Kita mau tes gitu loh. Nah ini kan kilometer sudah agak tinggi. Nah bagaimana kalau kilometer rendahnya? Nanti baru kita bisa mengeluarkan atau membenarkan pendapat itu atau bagaimana kan gitu. Kita ya. Nah gitu. Jadi untuk bisa memutuskan itu kita harus perbanyak pengalaman, tidak hanya langsung katanya iya loh gitu, nggak bisa. Karena mobil bekas. Karena mobil bekas beda-beda. Iya. Gitu. Nah ini banyak review yang saya tonton waktu masih baru, karena mereview mobil bekas itu nggak mudah. Kalau baru bilang ini ya emang karena semuanya sama seperti itu lah. Kalau bekas kan bisa jadi karena dulu ini sering dipakai keluar kota, terlalu banyak melewati jalan yang berlubang dan segala macam. Kita bandingkan, bekasnya itu harus seperti itu. Kalau ngomong ini greget-greget, minimal kita harus naik 2 mobil. Kalau sifatnya sama, berarti ya itu menjadi sifat, bukan karena kekurangan unit itu. Angel toh? Nah, gitu teman-teman. Nanti penyakit ya. Nah, Semuanya gitu. iya. Nah ini kita mau tes seperti itu. Terus nanti nyoba GLC-nya beliau juga. Sama nanti ini lagi nego Biusho Solo untuk ngirim unit tesnya ke sini. Kalau nggak bisa ke sini ya kita ke Solo ya. Kuat nggak? Kita tes 3008. Itu kan Mas Ridwan beli tuh. Saya penasaran itu dari dulu sebenarnya, karena pernah lihat tuh di tol, daripada dibikin beli mobil listrik duitnya juga masih kurang, dan coba tahun depan nunggu bocoran ya. Toyota katanya ada, tapi apa saya belum tahu. Tapi kita lihat nantilah bagaimana. Kenapa langsung ke listrik, nggak ke hybrid dulu? Karena begini, hybrid sudah pernah nyoba, walaupun belum punya. Tapi saya ininya begini, saya ingin melompat ke masa yang akan datang, Mas. Langsung ya. Saya belajarnya kalau harus belajar detail-detail dari dulu sampai sekarang tak pelajari, enggak, mendingan langsung lompat ke listrik, sehingga suatu saat eranya listrik saya sudah menjadi orang yang berpengalaman di situ. Bukan pakar sih, tapi hanya punya banyak pengalaman lah. Tahu dulu. Ya lebih tahu dulu. Gitu. Kalau mesin bensin diesel kan insya Allah wes. Jadi ora kagetan. Itu teman-teman. Semangat hari ini pokoknya mantap. Nah ini sudah disiapkan. Kita mau coba, diminta nyoba sampai tol. Beda nggak nanti? Kalau beda berarti memang karakternya demikian, kita bisa ngomong. Sekarang ini kilometernya 21.000 kilometernya. Tapi dalamannya beda ya. Iya.
Hampir sama bang. Oh hampir sama ya. Hampir sama menurutku. Heeh. Ora adoh ora. Ora ada. Mung iki lho empuk karet Ban spote. anyar bang. Oh iya Ban ban. piston anyar kabeh kok. Ketemu ban itu 2016 bane. Gelir-gelirnya pada ya. Cuma iki kaya luwes senyap, Mas. Bu aku ya apa tidak, Mas? Iya sih. Iya ya. Gasel tol? Boleh. Enak apa ora tapi? Wong niate dhewe belajar kok. Masa ora dipolke. Wah, enak sih. Supir Gledeke padha. Karakter gledeke. ini masalah kaki sih Masalah kaki tok sih. Iya, mbek balik esok beker jenengan kecepetan. Kan? Balik esok kecepetan. Iki Atos, rada kan? rada ndul. Iki empuk. Anak empuknya sama, berarti pernya emang empuk, Bang. Pernya empuk. Terus Shocknya berarti shocknya jenengan lemah berarti. Shoke kan? Nah, ya bener. Shock, aku ngomong shoke lemah. Sing ngomong ora sapa? Sing ora General CKP, enggak ada Oh. kebocoran, Mas. Apa? Bla bla bla. Oh, terus Aman. Oh, lho. Wih, kudune mikir. Oh, kiri no bener dulu tadi. ayo iso ngono. Ngawur apa ya? Biasa, santai. Orang ngerti kira mobil nyileh. Mobil ini. Ayo belajar lagi, Bren. Apanya guna dewe? Dashboardnya nggak bunyi kok ini kok. Terus? Menurutku ora penyakitnya berarti. Ya. Berarti ada kesalahan penggunaan atau treatment. Bahasannya men. Bahasan yang resmi. Masih tra. Bleke buri podo. Blek kaya ono suara bagasi sing Soke sih enak banget ya. Hampir 100% kok. Guna dewe soke kan? Lemah ya. Ganti sok kan? Iya bang. Nek pere kan podo. Kayaknya aman. Kalem bang. Sepata. Ya wis comfort saya. Masalah kita berarti di shock breaker, shock absorption, absorber, peredam kejut. Biar tidak mudah kagetan. Ini kira ya? Iya, reboot ya 300.000. Masa ribut, Mas? Tapi ya tetap beda. Terus Beda sama yang baru beda. berarti beli baru ori. Apa gorono wae engko ben dievaluasi. Iya benar. Ya, tapi engko tak golek genti sik, tak golek cadangan sik. Lah engko kan nek dandan ada mobil rekoso lho. Mau nyapian lho. Iki wae sih lah. Lonjak. Bapaknya anu kok senang banget otomotif kok di Harley bareng kok. Iya, itu kan pas aku makan di situ, orangnya itu langsung datang. Oh. Ngobrol karo ngidul. Hebat nih bapak ini. Jadi owner restoran Lemongrass pas di situ pasan sih. Cuma kan kita makan di situ juga sering, kadang bawa tim kan ono ruang meeting itu loh enak. Harga mahasiswa. Ini gimana nih settingan kaki kita, Bren? Pikirkan ya, Bren, bedanya dengan ini. Nanti kamu bawa pulang ya. Oke. Aku udah bisa ngerasain sih. Gini juga udah ngerasain tuh. Aku takut mobil orang ya. Aku sih ora sih. Audio sekarang. Oke. Yo podo nak. Suronnya kurang. Suronnya kurang. Beda. Iya. Kurang rame. Racun nih. Beda ya nek Burmester ya. Ya masa podo, Mas? Beda. Jelas beda kualitasnya. Detailnya beda. Nek secara sekilas kayak sama. Tapi nek kerasa kayak Harusnya ini udah nggak perlu ke tol. Karena udah tahu karakternya di tol pun ini nanti nggak Sama. seperti itu. Dan jadi ketahuan bahwa punya kita masih ada PR di shocknya. kaki-kaki. Shock ya dan kaki-kaki itu. Gimana? Pulang aja? Monggo, tol boleh, pulang boleh. Bahkan masih bisa ngerasa Mas dirimu, Mas. Iya sih. Gimana, Mas? Tol bablas ke Jakarta. Kita ajak pertimbangan loh. Pak udah ketahuan Pak, beda. Tapi enak sih mobil sini bang. Si kaki-kakinya. Memang kaki-kaki sangat-sangat ngaruh banget, terutama untuk ceker mobil ya. Ceker mobil.
Beliau ya ngerti iki ora perlu ya. Apa perlu ya? Aku bingung. Bener itu. Gimana Mas? Monggo, ayo. Tol ya tol. Sampai lah. Tol pisan. Ngomong disilai kok. Lah iya. Menawa sesuk payu. Eta dikei bensin wis. Iki enak, mbah bicarane iki motor iki enak wis. Anyar men. Aku kudu piye wis? Kudu tuku anyar, Pak. Ah. Nah, ini udah mau bagi di tol nih. Sikilane ya. Lah ngene lho kudune, Bren. Iya, paham, paham. Paham aku yang kamu maksud, paham, Bang. Sikilan si anteng pol. Iki enak iki ngene iki. Terwale metu wis ra usah ning tol. Ora perlu bang waktu ceker. Kok saya jadi ceker ya? Iya. Ini bukan insting seorang ceker, mobilmu kan wis cukup. Iya. Kayak kowe nyoba pertama enak nek Kang. Tapi aku kan ngejek ngerasa kurang apa tuh iki sing kurang ngono. Sampai aku Ya, menahan. karena sebelumnya aku naiknya apaan gitu. Maksudnya jarang naik Mercy tuh, Bang. Jadi sudah enak itu sebenarnya. Tapi ternyata yang jenengan harapkan seperti ini. Like new. Like new kan. Enggak, kan aku hanya mencari bahwa mungkin itu masih ada PR. Paham. Kita benerin. Tapi berarti feelingnya jenengan ya. Masuk. Aku sampai izin ngerti tak jaluk nomornya ownernya lemon grass. Suka bojoku Bahkan hasil. tak turut terserah aku lah. Wong ora izin ki ora entuk. Ini kan untuk ilmu bahwa suspensinya itu berarti iki sing marai ora sing nggonku mari kocak-kocak suspensinya apa pere? Soknya apa pere? Sok. Pere aman, Bang. Per itu gunanya kan untuk membalikkan apa ya, menahan supaya Iya ini biar iki record kan record. penting ini. Terus Pernya kan untuk apa? Elastisitas toh, biar enggak medun terus mandek wae lho, Bang. Meredam toh. kon balik intinya kan. Ya sedikit apa ya? Biar enggak keras itu loh. Nah, kalau yang meredam biar enggak balik enggak cepet kan shock itu. Namanya jenengan kan cepetan balik, Bang. Nek per tanpa shock kan mentul-mentulnya gini toh. Mentul. Tapi kalau ada shocknya kan jadi mentulnya pelan. Jadi itu yang bikin stabil. Ribonnya. Kembalinya lagi. Ya. Nah, di sini itu mesti empat-empatnya karena empat-empatnya nggak enak semua. Kalau kaki nek memang nek dari orang kaki prefernya semua, Bang. Karena nek didandani ngartok kurang berefek. Harus empat-empatnya. Kan biar 100% semua. Enggak 100%, misalkan 90% semua lah. Empatnya ada nggak ya? Nah, kalau itu ya pasti nggak ada. Inden pasti. Menurutmu apa yang terjadi ketika ban depan sama belakang merek dan bagiannya beda? Ya mesti ya tetap kurang nyaman. Apa? Kurang nyaman bagaimana? Ya contohnya ngarep motor ngarep mau ban tahu mburi ban halusnya ra enak, Bang. Jangan sampai ban tahu juga kali, Mas. Karena pasti kondisi ban itu sangat-sangat berpengaruh sama ini kenyamanan berkendara. Ban kan bagian dari suspensi juga, Bang. Oh. Wah, saya kan jajal meneh ora. Wis mesti yo mesti siapke yo. Gokil, men. Hah? Titis ya. No. Spare bis kok. Bis padane isi merah nih enggak. Enggak jadi ketol karena udah ketemu perbedaannya, Pak. Perbedaannya ada kemungkinan mobil saya masih ada PR-nya yaitu di shock absorbernya. Oh. Jadi karena saya kan nggak melihat fisiknya, saya cuma pasrahkan ke waktu itu tim general check-up-nya promotor bahwa suspensi aman kan, kaki-kaki aman kan, pernya aman kan, shocknya aman semua, nggak ada kebocoran. Kon tak jajal. Tapi kok masuk begini, jadi
setelah saya nyoba ini dan nggak perlu ke tol, tadi cuma puter di alun-alun apa jalan tol itulah, tapi nggak jadi masuk. Kalau ini tubuh kita nggak begitu bergoyang karena ribbonnya ditahan. Jadi ini ya wis ketemu itu shocknya, ya kan? Shock absorber. Mungkin pun wayai. Oh, karena kan plong Pak. Jadi tidak menyalahkan seri W205 secara umum, tapi memang unit saya yang masih ada PR-nya. Karena kan diskusi dengan teman-teman, memang enak W204, memang enak. Tapi harusnya mobil itu nggak setidak enak itu, Mas. Karena saya 200 sih hanteng banget ya. 220 sih aneh. Kalau ini kondisi kaki-kakinya memang masih kayak 100% Pak. Iya. Dedek-dedeknya. Nah itu memang sedikit ada loh. Ya ini walaupun 2016 aja kilometernya masih berapa? 21.000. Berarti jarang keluar Pak ini ya? Jarang. Mungkin sama ini juga 20-an, tapi ini kan 2019. Yang sering saya pakai. Malah sering dipakai itu. Gagah ya. Jadi ini kan sebuah pengalaman, nanti katanya harus banyakin leher ke atas. Nah ini kan salah satunya ini. Saya tuh sampai minta maaf, Pak, maaf saya malu tapi nggak apa-apa Pak, demi rasa penasaran saya. Coba gak Pak? Dia mas. Mumpung. Iya. Nah ini tipenya memang lebih ya, Pak. Besar ya? Sana ya ternyata. Second-hand biru ya. Maskulin ini. Secondnya berapa Pak ya? 6 ke atas agak banyak. Kalau ini darinya dulu 1,1 terus ya. Oh. 600 sekian lah, 675. Ini velgnya emang tutuan gini Pak ya? Iya ini dari asli ya? Dari ini original semua. Kita belum ada yang. Wah, Alcantara men. Iya kelihatan itu dari jauh. Nyaman untuk 4-wheel drive AWD? Enggak ya? enggak. R ya? RWD Pak ya? Iya, R. Nah, ini Burmester brand. Ya nah iki aku banget ya. Tapi duitnya. Gemari SUV. Iya. 16.000. Ini 16.000. CC-nya berapa Pak? CC-nya pinten? CC-nya? Biasanya sama 2000. Oh, turbo ya, turbo. Mantap. Ya kenceng juga kan ya 200 pernah pakai, cuma lebih nyaman Yang sedan ya. Iya. Dinamiknya Iya betul. mendukung. Tapi ini kalau dilihat dari desainnya sih untuk kenceng masih enak ini. Oh, nama 200 masih. Iya. Desainnya pipih. Jadi teman-teman, setelah diamati interiornya ini sama semua dengan C250 yang sedan. Seri C, karena ini kan GLC. Seri C yang di GEG kan. Seri C yang di SUV kan. Lah pada kabeh mirip kok. Karena dia mirip kabeh. Benar. Mirip rip. Tapi ini besar, tinggi. Rip. Tapi di dalam nggak kerasa tinggi kita ya. Kita coba untuk bisa seperti itu, kita coba. Saya numpak Avanza. Heng. Itu ada. Mesin sama. Dan sekilanku tolong ditolong ya Bren. Aku langsung mikir. Iya, aman. Adis Putari men, juara 1 Indonesia. Teman-teman, karena ini SUV, biar bagaimanapun nggak akan bisa seanteng sedan ya. Ini masih ada gulik-gulik kanan kiri. Goyang lah intinya, bodinya masih. Akselerasinya bagusan sedan. Saya tak nengguri. Sudah bisa ngerasain lah rasanya ke depan nanti seperti apa. Full untuk pengujiannya kita di jalan jelek semua teman-teman, jalur truk. Jadi nanti ini perumahan apa ini, jadi karena penggunanya kan nanti untuk begitu, kalau di jalan udah ketahuan lah bakal tetap ogil-ogil gini karena bodi tinggi, gil bahasanya. Jadi nggak usah sampai kota, nggak usah, ini udah tahu karakternya. Yang penting itu tahu karakternya dan nanti bisa menyampaikan ke kalian. Yang penting kan itu, kalau fitur semuanya sama, Burmester, ininya Alcantara, posisi duduk lumayan,
lumayan. Cuma ini terlalu tinggi, ini menghalangi nih sampai ke atas sana. Dashboard segala macam mirip dengan C kelasnya. Nah, ini radius putarnya ya Bang? Radius putarnya juara 1 Indonesia, kan aku udah ngomong. Manuvernya Parkir kayak mau ya mana Mas? Bayangin, satu rumah punya 2 Mercy, punya beberapa ini. Cut dulu teman-teman, mari kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Walaupun ada PR, saya tetap seneng. Mbak Rita aja ngomong, jangan dijual dulu ya. Ya siapa saya meh ngedol. Tak benerin sampai PR-nya bener-bener habis. Mobilnya kita itu, mobilnya tuh. Karena ya bekas dan paling murah se-Indonesia. Alhamdulillah, sekali mendayung 230 terlampaui. Bisa ngetes GLC, bisa ngetes mobil yang enak sebagai patokan nantinya. Langsung dandan sok. OTW. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa mobil ini masih ada PR-nya. Udah gitu aja teman-teman. Saya bereskan sampai PR-nya sampai beres. Saya bereskan PR-nya sampai beres sudah. Ya ndak Mas, rasa ngiri-ngiri. Montore. Siapa? Ora dadi nek iki. Dadi nek iki. Nek karo ngono kuwi yo. Ngapa tangan Aku rene iki rene, lapo? Kelingan mobil Jepang. Malah ngerating. Buka jendelanya, Bro. Buka jendelanya. Ngomongnya jangan nunggu bae. Tersuun, Pak. Iya, makasih, Pak. Berarti mobil ini masih ada PR-nya di suspensinya, shocknya. Tak pikir sifatnya demikian. Udah teman-teman, nyambung lagi. Kalau nggak sore ini ya Senin atau Selasa kita akan test drive Peugeot 3008 atau 5008, mana yang available nanti. Hari ini jadwalnya dengan Mas Efron dari Peugeot ya, Peugeot Astra Peugeot Ya. Solo. Jauh, siap Mas, ngopi dulu kita. Jauh-jauh ke Semarang hanya supaya saya bisa melihat Peugeot 3008. Nah ini ya. Sony Setiawan kan baru aja beli ini. Gak ada salahnya kan saya ngetes, karena bukan Sultan. Kalau Sultan Sony taat kajeng pribadian beda. Bisa buat kamar, Dit. Bisa buat kamar, tuh. Ini rata nih, sini dong. Mau lihat nggak? Baris. Space saver. Reviewnya sudah tayang di beberapa channel teman-teman. Kalian bisa lihat di Autonet Mac bikin, Laknat bikin, Auto Driver bikin, Mobi nggak tahu. Nah kita nggak nge-review, cuma ingin merasakan bagaimana setelah ini tahun berapa Mas mobilnya Mas? Kalau yang ini NIK-nya 2018 dari Jakarta. 2018. Berarti sudah berapa tahun ini mobil berarti ya? Sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Nah, saya ingin memberikan kesan setelah mobil ini 3 tahun. Kabarnya kalau yang pembelian 2018 tuh free service-nya hanya 3 tahun, tetapi yang pembelian sekarang itu bisa 5 tahun ya Mas? Iya. Kulitnya bagus, empuk. Nih. Enggak yang keras gitu lah yuk. Kita jalan yuk. Halus ya. Ini suara knalpot ya, gurung ini ya. Bannya saja, Pak. Ban ya? Iya. Setir kecil. Ini yang aku bayangkan nih. Setir bisa nggak hanya rata bawah tapi rata atas juga. Ya, top bottom flat.
700 berapa sekarang Mas Jateng Mas? Kalau ini secara nasional ya Pak? Oh nasional sama Iya, harganya? secara nasional harganya sama Oh. di 710. Tumben ya. Tipe 3008. Teman-teman, ini nanti kita akan mencoba ke Trangkil. Jika suspensi bisa meredam dengan baik di Trangkil, artinya di jalan apapun berarti mobil ini recommended. Suara ban, cek lingkungan sekitar dulu. Lumayan kedap. Aman. Lingkungan sekitar aman teman-teman. Nggak terlalu mengganggu. Bahkan ketika kita dengarkan dengan teliti sekalipun, motor-motor lewat sedikit yang masuk angin. Yang hanya angin yang masuk hanya suara anginnya doang. Lumayan enak. Nah ini enak nih ini. Nah ini speakernya enak ya. Nah audionya enak. Audionya enak. Ini suara bawah sebenarnya masuk nggak sih Mas ini Mas? Suara bawah itu mana maksudnya? Maksudnya suara ban, suara aspal. Ya karena kan kalau lama-kelamaan kan ban akan terkikis, jadi bunyi kan akan masuk. Tapi kalau ini kan karena memang diredam, karena memang peredamnya lumayan bagus, jadi nggak terlalu masuk. Jadi lumayan ya masuk Ya. tapi dalam tahap yang masih nyaman lah ya. Masih nyaman. Suara mesin karena kita belum akselerasi yang terlalu ini tinggi RPM-nya. Ya masuk teman-teman kalau suara mesinnya tapi wajar. Ini torsi berapa sih Mas? 162. 162. Oh itu max powernya. Iya. Itu max powernya. Torsinya. Torsinya 240. 240. Ya. Ya wis kerasa nendang kalau terus. Terus habis itu kan kita juga ada mode sportnya. Jadi ada busnya. Coba tarik. Oke. Yang ini nggak ada parfumnya ya Mas? Kalau yang tipe Allure Plus Nggak ada ya, ada, Pak. dikurangi ya. Iya. Nah kalau misal yang dulu beli GT nih, Ya. terus parfumnya pada habis, kalian masih sedia stoknya? Masih ada stoknya kok. Masih ada ya, aman ya. Bahkan sekarang pun di showroom masih ada parfumnya karena kan untuk yang customer yang kemarin pakai GT Line kan kadang mereka masih cari parfumnya. Kalau untuk jaminan spare part dan lain-lain gimana dari kalian Mas? Apalagi kalau kita itu sudah menjangkaunya itu Jawa Tengah dan DIY, kita cover Jawa Tengah dan DIY, memang sudah komitmen dari Astra kalau untuk after sales itu harus diperhatikan dan dikedepankan Pak. Jadi kalaupun Bapak tinggal di wilayah Jepara pun kalau misalkan ada kendala tetap kita ke sana. Jadi untuk spare part pun tidak perlu khawatir karena memang sudah ditanggung dari Astra. Untuk free service-nya pun 5 tahun atau 60.000 km, warantinya itu 5 tahun atau 100.000 km. Terus di samping itu juga kalau misalkan Bapak memang di Semarang, showroom kita kan di Solo Pak. Jadi Bapak nggak perlu capek-capek datang ke Solo. Memang ini sudah komitmen dari Astra. Astra menjamin Pak kalau untuk service pun kita ada home service dan pickup service. Untuk home service nanti mekanik datang ke rumah untuk service di rumah Pak. Untuk service di rumah, untuk free service-nya itu include oli, aki itu sudah ditanggung dari Astra. Dan untuk pickup service dan home service-nya itu pun gratis. Oke, berarti gratis spare part dan jasa lah ya. Betul. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun atau 60.000 km. Atau 60.000 kilo. Kalau yang 100.000 kilo tadi apa? Warranty-nya. Oh, warranty-nya kendaraan seluruhan ya. Bilang speedometer coba. Nah, ada Oh, driving, dial dial, personal, personal, minimum. diganti, minimum. Oke. Wah, simpel ya, nek bengi iki. Terus di bawahnya ada volume. Mas aku tak ngerasain duduk di belakang. Oh iya boleh, siap. Minta tolong jenengan yang Saya mengemudi ya, setir Mas. Siap. Jangan lupa, ini yang kadang selalu lupa ketika saya mencoba sebuah mobil, di belakang dilupakan. Akhirnya penumpang belakang, calon penumpang belakang nanti komplain, loh kok tegak, kok apa. Lah ini sudah nyaman teman-teman, relax, maksudnya relax.
nggak terlalu tegak juga, sudah cukup. Kursinya memang mungkin karena ini kilometer masih 30.000 jadi masih kerasa agak keras di dudukannya. Punggungnya sudah cukup, AC bisa menjangkau sampai belakang, luas banget malah. Ini sisa satu jengkal ke depan, atas sisa segini. Jendela bisa lumayan lah pandangannya, apalagi ada panoramiknya, panoramik sunroof, sehingga ya cukup. Naik. Nah, cuma sebelum saya lupa, untuk kursi pengemudi tadi untuk orang yang tidak terlalu tinggi seperti saya masih terasa agak ngegantung di sininya ketahan. Artinya agak capek karena settingan paling rendah itu sekian itu. Jadi untuk orang yang tingginya masih di bawah 160 katakan, itu lurus jalan terus Mas. Itu masih harusnya butuh diimprovisasi untuk ketinggian joknya agak ke bawah, jadi nggak terlalu capek ininya. Sudah test drive teman-teman, suspensi empuk, tapi karena empuk itulah di suatu saat itu kadang terasa di belakang tuh mobil kayak begini. Itu efeknya potensi untuk pusing kepala, mual. Kemudian kekedapan bawah aman, lingkungan sekitar aman, kekedapan mesin memang masuk, speakernya bagus, aliran AC segala macam aman sampai belakang, posisi duduk oke. Memang seatnya karena rata-rata kursi kulit kan memang agak keras seperti itu. Posisi duduk pengemudi kurang rendah, tapi visibilitas baik. Depan, samping kanan kiri, pilar A tidak menghalangi karena memang kecil. Kalau dari desain selera, tapi desain Peugeot sekarang relatif sudah semua orang akan mengatakan bagus. Kalau dulu kan Peugeot itu terkenalnya nyaman, tapi desainnya nggak semua orang suka. Tapi kalau sekarang bisa dibilang desainnya harusnya sih semua orang akan menyukainya. Tinggal masalah after sales yang dari tadi menjadi pembahasan saya dengan Mas Efron. Bagaimana gitu nasib kita yang sudah membeli, ya tapi yang untuk pembelian awal-awal itu cuma dapat garansi 3 tahun, tapi start 2020 atau 21 yang 5 tahun itu 2020, pembelian 2020 bisa mendapatkan garansi semuanya ya, spare part dan jasa hingga 5 tahun. Jadi kita lihat nanti bagaimana, diskusi dulu. Yang jelas kan sudah mencoba. Mas, aku terima kasih sekali sudah dituruti. Harusnya aku ke Solo tuh nggak apa-apa Mas, malah repot-repot ke Semarang. Tapi sekali lagi terima kasih. Sekian dulu teman-teman. Kalau untuk kondisi setelah 3 tahun mobil masih nyaman ya, karena memang punyanya bengkel resmi, pasti kan servisnya di bengkel resmi. Trim samping kanan nggak ada yang bunyi, atas juga masih baik. Hanya memang tadi ada bunyi karena sudah saatnya servis dan ini memang belum servis, semacam suara seat belt yang saling ini loh, kerket di belakang situ. Sekali lagi terima kasih, semoga vlog ini tetap ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.